warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahilladzi khalaqas samawati wal ardh wa ja'alaz zulumati wan nur. Khalaqal insana min tin. Thumma ja'ala naslahu min sulalatin min ma'in mahin. Syarrafa Adam abal bashar bi khalqihi bi yadayhi wa nafakha fihi min ruhihi wa karrama dhurriyyatahu fasawwarahum fil arham fi ajmali surah wa khalaqahum fi ahsani taqwim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina. Amma ba'du fa ya ibadallah, usikum wa iyaya bitaqwallah. Ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Pendengar radio Silaturahim dan pemirsa televisi Silaturahim di mana saja berada. Pada kesempatan kali ini kita akan mempelajari hadis Bukhari nomor 4005 insyaallah sampai 4008, di antaranya dengan bantuan kitab Fathul Bari juz 7 halaman 402 insyaallah sampai halaman 405. Untuk itu mari kita awali dengan ummul kitab Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Utlu ma uhiya ilaika minal kitabi wa aqimis shalah. Innas salata tanha 'anil fahsya'i wal munkar wa la dzikrullahi akbar wallahu ya'lamu ma tasna'un. Sadaqallahul azim. Wa sadaqa rasulul karim wa nahnu ala dzalika minasyahidin wa syakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Surah Al-Ankabut. Surah Al-Ankabut, surah yang ke-29, ayat yang ke-45. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Utlu ma uhiya ilaik. Bacakanlah, membacalah siapa engkau Nabi, ma kepada Al-Quran, wahyu, uhiya yang telah diwahyukan, apa ma ilaika kepadamu, minal kitabi dari Al-Quran, isinya wahyunya adalah Al-Quran, artinya al-haq, artinya dari Allah subhanahu wa ta'ala, artinya ajaran Islam. Wa aqim, isinya kitab itu diantaranya, dan mendirikanlah siapa kamu Nabi, para da'i, menyampaikan Al-Quran dan mencontohkan, mendirikan as-salata kepada salat,
Inna salata, sesungguhnya salat, tanha, yaitu dapat menghindari, menjauhi, melupakan anil fahsya, daripada beberapa perbuatan yang fahsya, yang fahisyah, buruk, jelek, menjijikkan, menghilangkan dan menjatuhkan harga diri dunia akhirat, wal mungkar, dan menghilangkan kemungkaran, dan membuat pelaku salat yang betul-betul mendirikan salat menjauhi dari hal-hal yang mungkar, diingkari oleh umum, diingkari oleh hati. Wala dzikrullahi akbar. Salat itu tujuannya untuk tanha anil fahsya, menjauhi yang fahsya dan mungkar, dan untuk mengingat Allah Subhanahu wa taala. Wala dzikrullah, dan adapun zikrullah, mengingat Allah, akbar, yaitu besar pahalanya, berat bagi orang yang tidak meyakininya. Wallahu, dan hal adapun Allah, ya'lamu, yaitu maha mengetahui siapa Allah, ma kepada sesuatu, tasna'una, yang melakukan siapa kalian semua. Surah Al-Ankabut, surah yang ke-29, ayat 45, tentang salat, tanha anil fahsya'i wal munkar, wala dzikrullahi akbar, mengantarkan kepada kajian pagi ini. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam mencontohkan kepada para sahabat menyampaikan dan mencontohkan, diabadikan di dalam hadis Bukhari nomor 389, 791, 808 dari Hudzaifah, sahabat Hudzaifah, suatu ketika melihat siapa sahabat Hudzaifah rajulan, kepada seorang laki-laki, la yatimu, yang tidak menyempurnakan siapa rojul, tidak menyempurnakan ruku'ahu, kepada rukuknya, salat tapi rukuknya tidak sempurna, tidak lama, wala sujudahu, demikian juga sujudnya tidak sempurna, tidak lama, salatnya buru-buru, falamma qadha, padahal tidak ada apa-apa tapi salatnya buru-buru, falamma qadha, maka setelah menyelesaikan siapa rojul salatahu, kepada salatnya rojul, qala, maka berkata lahu kepada rojul, Hudzaifatu, siapa sahabat Hudzaifah, ma shallaita, mas, sampean belum salat mas. Qala, berkata siapa rawi, Abi Wa'il, ahsibu, dan menduga meyakini siapa aku Abi Wa'il, kepada Hudzaifah. Sahabat Hudzaifah, menurut aku beliau menyampaikan kelanjutannya. Qala, berkata siapa sahabat Hudzaifah, lau mutta, andai saja mati siapa engkau mas, meskipun sholat tapi sholatnya buru-buru, ala ghairi sunnati Muhammadin sallallahu alaihi wa alihi wa ashabi wasallam, sampean kalau mati dalam keadaan seperti itu dianggap belum sholat. Subhanallah. Ini hadis Bukhari 389, 791, 808, Fathul Bari juz 1 halaman 652, di kanan paling bawah kalau syarahnya panjang lebar itu. Ini pelajaran supaya kita masih sisa ada umur seperti ini, pergunakan waktu sebaik-baiknya untuk kita sholat dengan khusyuk, ikhlas, dan tumakninah. Kita ngajinya agak pelan-pelan, kitabnya agak banyak, tempatnya sempit. Bismillahirrahmanirrahim. Allah Subhanahu wa ta'ala menyampaikan di dalam Al-Quran, surah Fatir, surah yang ke-35, ayat yang ke-45. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walau yu'akhidullahu an-nasa bima kasabu ma taraka ala dhahriha min dabbah walakin yu'akhiruhum ila ajalin musamma fa idza jaa ajaluhum fa innallaha kana bi'ibadihi basira. Walau yu'akhidhu, dan andai saja langsung menyiksa Allah siapa Allah, tidak memberi kesempatan waktu, andai saja langsung menyiksa siapa Allah an-nasa kepada manusia, bima dengan segala perbuatan kasabu yang telah melakukan dosa siapa mereka, ma taroka, maka tidak mungkin meninggalkan sedikit pun siapa Allah ala zahriha, di atas permukaan bumi, min dabbah, dari setiap hewan yang merangkak, yang bernyawa, yang bergerak, walakin, dan akan tetapi, yuakhiruhum,
menangguhkan, memberikan kesempatan siapa Allah untuk bertaubat, untuk kembali, untuk mempergunakan sisa umur, dipergunakan untuk rukun sesama umat dan untuk mendekatkan diri kepada Allah. Walaki yuakhiruhum, akan tetapi mengakhirkan siapa Allahum kepada mereka, diakhirkan sampai kapan? Ila ajalim musamma, sampai waktu yang telah ditentukan, yaitu sampai meninggal. Fa idza jaa, apabila telah meninggal, maka sudah tidak ada lagi, tinggal kita menerima balasan, in khairan fa khairun wa in syarran fa syarrun. Fa idza jaa, maka apabila datang ajaluhum, apa ajal mereka, kalau sudah tiba ajalnya, fa innallaha, maka sungguhnya Allah, kana, yaitu ada siapa Allah, bi ibadihi, dengan hambanya Allah, basiran, yaitu maha melihat. Allah tinggal membalas. Ini pelajaran. Tadi Allah menyampaikan mestinya sholat itu bisa menghindar daripada perbuatan fahsya, kemungkaran, kebatilan. Mestinya kalau orang betul-betul sholat, hatinya lembut, perbuatannya juga sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah. Di dalam tafsir dijelaskan seperti paling tidak di dalam tafsir An-Nawawi, walaki yuakhiruhum ila ajalim musamma, ay ila waqtin ma'lum indallahi ta'ala. Falil azabi ajal, maka yaitu bagi azab ajal, adapun ajal. Wallahu, datangnya azab itu sudah pasti ada waktunya. Wallahu, dan hal adapun Allah, la yu'akhidhu, yaitu tidak akan pernah menyiksa siapa Allah an-nas, kepada manusia, binafsi zulmi, dengan kezaliman. Dengan dosanya tidak mungkin langsung disiksa. Fa innal insan, maka sungguhnya manusia, zalumun, yaitu sangat zalum, jahul, yaitu sangat jahul. Mestinya manusia itu berbuat baik untuk kepentingan dirinya. Mestinya manusia itu mempergunakan sisa umurnya demi untuk kebaikannya. Mestinya manusia mempergunakan Al-Quran sebaik-baiknya, karena dengan Al-Quran manusia akan hidupnya terhormat dunia dan akhirat. Wa innama yu'akhidhu, angin pasti nih, hanya saja yu'akhidhu, menyiksa siapa Allah, bil israr, dengan manusia yang terus-menerus alal ma'asi, atas melakukan beberapa perbuatan maksiat. Sekali belum disiksa, masih diberi kesempatan. Sakit, masih diberi kesempatan sembuh. Tapi ketika sembuh, masih saja melakukan maksiat, lisannya, hatinya, dan lain sebagainya. Maka oleh Allah, jika tiba detiknya, maka sudah tidak ada ampunan lagi kalau wafat sebelum bertaubat. Wa husul ya'sin nas, yang pertama disiksa itu kalau terus-menerus melakukan maksiat. Berhentilah mumpung sekarang melakukan maksiat. Khawatir kita wafat dalam keadaan kita jauh dari Allah, jauh daripada Al-Quran, jauh dari ulama. Wafat dalam keadaan kita tidak rukun sesama umat. Wa usuli ya'sin nas, nomor 2, kadang-kadang Allah itu memberi azab dengan tegas dan langsung karena manusia sudah putus asa. Ya'si, putus asa. Husuli ya'sin nas ala imanihim, atas imannya mereka. Kerjanya menyakiti orang lain saja. Fa idza lam yabki fihim may yu'minu yuhlik Allahu al-mukadzibin walau akhadhahum bi nafsi dzulmi lakana kulla yawmin ihlakun. Fa idza jaa ajaluhum fa inna Allah kana bi ibadihi basira. Fa idza jaa ajaluhum wa huwa yawmal qiyamah wa huwa yawmul qiyamati aw yawmun la yujadu fil khalqi may yu'minu aw yawmul qatli wal asri fa inna Allah yujazihim inda dhalik bi a'malihim lianna Allah ta'ala kana basiran bi ibadihi wa hadha tasliyatun lil mu'minin wa dhalika lianna Allah ta'ala lamma qala ma taraka ala dhahriha min dabbah qala fa idza jaa al halak fid dunya fallahu basirun bil ibad imma ayyunjiyal mu'minin wa ayyumitahum taqriban min Allah la ta'dziban. Kalau sudah tiba saatnya, maka Allah Subhanahu wa ta'ala mungkin menyelamatkan orang yang beriman, mungkin Allah akan langsung menyiksa orang yang tidak beriman. Ini pelajaran. Mudah-mudahan sholat kita di sisa-sisa umur kita bisa menghindarkan dari kemaksiatan. Amin. Dan membuatkan kita menjadi rukun sesama umat manusia, paling tidak, apalagi sesama umat Islam. Amin.
Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menyampaikan dan mencontohkan sebagai imbas orang yang salat. Menurut sahabat Sahal bin Sa'ad radhiyallahu anna ahla Quba'ah, bahwasanya ahli Quba iktatalu. Ahli Quba, orang Madinah, Nabi masih ada, wahyu masih turun. Iqtatalu. Mereka berperang, mereka berantem, mereka bunuh-bunuhan, mereka ribut hatta tarawmau. Mereka ribut, saling mengkafirkan, saling mentahdzirkan, saling membid'ahkan, saling melaknat. La haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Hatta tarawmau, sampai saling melempar siapa mereka bil hijarati dengan batu. Fa ukhbira, maka diberikan kabar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, siapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bidzalika, dengan hal tersebut. Nabi itu orang Kuba itu ribut terus, berantem terus, saling laknat, saling tahdzir, saling membid'ahkan. Faqalah, maka bersabda siapa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, idhabu, mari para sahabat semua, jangan ada yang ketinggalan, kita pergi bersama-sama. Mau kemana? Kita pergi bersama kami Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Untuk apa? Nuslihu, untuk mendamaikan siapa kami, bainahum, di antara mereka ahli Kuba, umat Islam yang kerjanya ribut saja, saling mengkutuk. Di dalam Al-Quran itu hadis Bukhari tadi itu hadis Bukhari nomor 2693 itu, juz 5 Fathul Bari halaman 376, di kanan agak ke bawah tapi agak ke tengah. Kalau syarahnya dari juz 5 halaman 376 dari kanan sampai 377 di agak ke kiri. Allah Subhanahu wa taala menyampaikan dan memperkuat itu ajaran dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, karena memang ajaran Nabi dari Al-Qur'an diabadikan di dalam Al-Qur'an. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. La khaira fi katsirin min najwahum illa man amara bi shadaqatin aw ma'rufin aw islahin bainan nas. Wa may yaf'al dzalika ibtigha'a mardatillah fasawfa nu'tihi ajran 'azima. Tidak ada pengajian yang baik di WA, di YouTube, di Google, segala macam majelis taklim, radio, televisi, kalau ajarannya tidak mengislahkan di antara manusia. Saya kemarin membaca WA. Kemarin sebelumnya sudah, mohon maaf kalau boleh saya sebutlah, seorang kiai profesor dikutuk, dilaknat. Sekarang juga profesor ada lagi, yaitu Imam Istiqlal, dilaknat, dikutuk, dikafirkan. La haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Apa untungnya bisa mengajarkan laknat melaknat seperti itu? La haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Kita nangis kalau baca berita seperti itu. Apa sholatnya yang tidak khusyuk gitu ya. Padahal kalau sholat yang khusyuk itu pasti tidak akan melahirkan kutukan. Paling tidak kalau toh berbeda sedikit. Saya berbeda di dalam hal ini. Tapi untuk yang lain mungkin saya tidak berbeda. Selesai. Kalau memang ada kekurangan bisa dimusyawarahkan. Bisa silaturahim. Padahal Allah mengingatkan. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qad aflahal mu'minun alladzina hum fi salatihim khashi'un. Allah bangga dengan salat yang khusyuk. Kenapa salat yang khusyuk itu? Walladzina hum 'anil lagwi mu'ridun. Mereka itu berpaling dari sesuatu yang mu'ridun, sesuatu yang enggak baik, yang enggak benar. Padahal Allah menyampaikan di dalam Al-Qur'an surah Al-Hujurat. Kalau tadi Al-Mu'minun ayat 1 sampai 3. Coba cek di dalam Al-Quran, Al-Hujurat ayat 9 sampai ayat 10. Fa'aslihu baina akhawaikum. Fa'aslihu bainahuma. Damaikan, rukunkan, berhentilah saling melaknat, saling mengkutuk, saling curiga. Jangan ikut rombongan pengajian, majelis taklim, jamaah, WA, YouTube, segala macam yang senangnya mengutuk orang seperti itu. Na'udzubillahi min dzalik. Astaghfirullahaladzim. Di akhir hayat dipakai untuk seperti itu. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim.
Walladzina kafaru lahum naru jahannam la yuqadda 'alaihim fayamutu wa la yukhaffafu anhum min adzabiha kadzalika najzi kulla kafur wa hum yastarikhuna fiha rabbana akhrijna na'mal salihan ghairal ladzi kunna na'mal awalam nu'ammirkum ma yatadhakkaru fihi man tadhakkara wa ja'akumun nadhir fadhuku fama lidh-dhalimina min nasir. Al-Quran Surah Fatir ayat 36-37. Apakah sisa umur kalian semua kita ini hanya mau dipakai untuk melaknat, mengutuk sesama saudara sesama muslim? A'dzarallah ila mri'in akhra ajalahu hatta ballaghahu 60 sanatan. Hadis Bukhari nomor 6419, Fathul Bari juz 11 halaman 286-290, mulai dari kanan bawah sampai kanan atas. Apakah sisa umur Anda itu mau dipakai untuk sesuatu yang tidak berguna, yang melahirkan fitnah, membuka celah terjadinya permusuhan, kecurigaan sama umat Islam, melahirkan dosa segala macam? A'dzarallah, Allah tidak akan menerima pertobatan orang yang umurnya sudah 60 tahun tapi masih saja dipergunakan untuk seperti itu. Dan itu sebagai alasan bagi Allah untuk Allah mengadab orang yang masih diberi sisa umur tapi umurnya dipakai untuk sesuatu yang tidak berguna. Bahkan menurut sahabat Ibnu Abbas, katanya si Ka'ab, di Taurat itu ada yang menjelaskan man hafara li ahihi hufratan waqa'a fiha. Barang siapa yang hafara itu menggali, menggali li akhihi, untuk saudaranya, hufratan suatu lubang, waqa'a fiha, orang yang hobinya memfitnah, insya Allah kalau meninggal dalam keadaan memfitnah orang, na'udzubillahi min dzalik. Ini pelajaran, mudah-mudahan salat kita melahirkan tanha anil fahsya'i wal munkar wa la dzikrullahi akbar wallahu ya'lamu ma tasna'un. Ini peringatan dan masukan dari Al-Quran surah Al-Ankabut, surah yang ke-29 ayat 45. Mudah-mudahan di sisa umur salat kita melahirkan betul-betul salat yang tanha anil fahsya wal munkar wa la dzikrullahi akbar, dan selalu mengingat Allah Subhanahu wa taala. Sebelum masuk kepada materi, saya ingin menyampaikan masalah kajian. Bagaimana kadang-kadang kita karena perbedaan politik, perbedaan majelis taklim, lalu kita melahirkan suatu permusuhan. Padahal di zaman dahulu perbedaan itu adalah sesuatu yang biasa-biasa saja. Namun karena kadang-kadang kita memaksakan gurunya, lalu melahirkanlah murid-murid yang radikal dalam pengertian yang gulul, yang berlebihan dalam memahami dan fanatik kepada guru dan kepada kelompok tertentu. Padahal kalau aslinya dari zaman Nabi, zaman sahabat, sampai kepada tabi'in, dan di dalam semua kitab, baik kitab yang mu'tabarah, masalah kajian Al-Quran dikaji apa tentang bagaimana penafsirannya, demikian juga as-sunnah, al-hadis, bagaimana tentang kajiannya, bukan hanya sekedar dibaca. Kenapa kita sering ribut? Karena hanya sekedar dibaca, belum kalau bacanya banyak yang salah seperti kami ini. Kadang-kadang sengaja, kadang-kadang enggak sengaja. Sengaja karena kebodohan kami, enggak sengaja mungkin karena situasi dan kondisi. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Idz qala Allahu ya Isa inni mutawaffika wa rafi'uka ilayya wa mutahhiruka minal ladzina kafaru wa ja'ilul ladzina ittaba'uka fawqa alladzina kafaru ila yaumil qiyamah thumma ilayya marji'ukum fahkumu bainakum fima kuntum fihi takhtalifun. Al-Quran surah Ali Imran ayat yang ke-55. Saya mengkaji ini tidak bermaksud apa-apa, hanya menjelaskan contoh di antaranya bagaimana perbedaan itu dibuka dan tidak menghakimi. Ini mudah-mudahan membuat kita dewasa, tidak melahirkan kefanatikan. Dengan demikian umat Islam mudah-mudahan mendapatkan manfaatnya.
Surah Ali Imran ayat 55, penjelasan penafsiran menurut tafsir ulama para mufassirin maupun bagaimana penjelasan dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan para sahabat dan bagaimana penjelasan di dalam Al-Qur'an, As-Sunnah. Mutawaffika, saya kasih contoh. Mutawaffika itu apa artinya? Qabiduka, masih hidup, Nabi singkatnya. Nabi Isa itu hidup, tidak mati. Apakah Nabi Isa itu mati? Idz qala Allah ya Isa, ketika Allah menyampaikan, ya Isa, wahai Nabi Isa, inni sungguhnya aku mutawaffika, yaitu qabiduka, maksudnya mengambilmu, atau yang dimaksud mewafatkan kamu. Mari kita lihat. Mutawaffika di situ, wa qala jama'atu min ahli al-ma'ani minhum ad-dhahhak wal farra fi qoulihi ta'ala inni mutawaffika wa rafi'uka ilayya 'ala at-taqdimi wat ta'khir. Ini ada yang berpendapat rafi' dulu, diangkat dulu, baru mutawaffika, lalu dimatikan. Ada yang mengatakan bahwa itu qabiduka. Qabiduka berarti Nabi Isa itu tidak mati. Jadi tidak mati, diambil begitu saja oleh Allah, dipundut lalu diangkat. Berarti tidak mati sampai sekarang. Menurut Ad-Dhahhak dan Al-Farra itu diangkat dulu, rafi'uka dulu, diangkat, lalu mutawaffika dimatikan. Jadi pengertian mutawaffika itu tetap mati. Saya tidak mau menghalangi, diartikan saja. Tapi lihat bagaimana indahnya perbedaan. Dengarkan sampai selesai. Li'annal wawa la tujibur rutbatah. Karena wawu bukan menunjukkan urut-urutan, mutawaffika dulu baru wa rafi'uka. Wal makna inni rafi'uka ilayya wa mutahhiruka minal ladzina kafaru wa mutawaffika ba'da an tanzila minas sama'. Wa qala Ibnu Zaid, jadi menurut Al-Hasan dan Ibnu Juraij makna mutawaffika qabiduka, katanya qabiduka, jadi tidak mati Nabi Isa. Wa rafi'uka ilas sama' min ghairi mautin, katanya enggak mati. Menurut Ibnu Zaid, mutawaffika qabiduka wa mutawaffika wa rafi'uka wahid wa lam yamut ba'du, enggak mati katanya. Menurut sahabat Ibnu Talha, kami ulangi, warawa Ibnu Talha ta'an Ibni Abbas. Menurut sahabat Ibnu Abbas makna mutawaffika mumituka adalah mematikan. Coba lihat. Sahabat berbeda artinya mutawaffika. Ada yang mengartikan mengambil, ya tetap hidup. Ada yang mengartikan mutawaffika itu mati. Ini bukan saya akan membacakan saja kitabnya. Sudah saya baca, baik Ibnu Katsirnya, Al-Qurtubinya, Fathul Barinya. Saya sampaikan saja, saya tinggal bacain saja. Ar-Rubayyi bin Anas wahya wafatun naum. Oh, itu bukan mati tapi kayak orang tidur. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, wa huwal ladzi yatawaffakum bil-lail, Al-An'am ayat 60. Jadi itu kayak orang tidur. Seperti diperkuat katanya sabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini pelajaran ya. Kalau ada menyampaikan Al-Qur'an, As-Sunnah, jangan langsung begitu saja. Dengarkan juga pendapat orang lain. Afil jannati naumun, qala la naum akhul maut. Tidak ada di surga itu, tidak ada tidur, tidak ada mati. Karena orang tidur itu saudaranya mati. Orang tidur. Wal jannatu la mauta fiha. Jadi katanya menurut Ad-Darqutni was-sahih anna Allah Ta'ala rafa'ahu ila as-sama' min ghairi wafatin wala naumin kama qala Al-Hasan wa Ibnu Zaid wa huwa ikhtiyarut Tabari wa huwa as-sahih an Ibnu Abbas. Padahal nanti Ibnu Abbas menceritakan di dalam riwayat yang lain katanya meninggal. Kata riwayat Ibnu Abbas yang satu tidak meninggal. Begitulah. Wallahi la yanzilanna Ibnu Maryam hakaman adilan fala yaksiranna as-saliba wa la yaqtulanna al-hinzirah wa la yadha'na al-jizyah. Katanya Nabi Isa itu ada yang mengatakan tidak mati. Nanti itu turun katanya Ibnu Maryam itu menjadi hakim yang adil. Tapi ini yang dimaksud mati, jelas mati Nabi Isa. Tidak ada yang lebih utama daripada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi Muhammad adalah akhir para nabi dan beliau sayyidil mursalin. Nabi Isa itu yang dimaksud turun di situ apa hanya
ini ungkapan hadis biasa tapi orangnya tidak turun, atau yang dimaksud bersaksi waktu beliau masih hidup, atau bersaksi besok yaumil qiyamah di hadapan Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana para nabi juga menjadi saksi bagi umatnya masing-masing, termasuk terakhir Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menjadi saksi bagi semua umat. Ini dalam memahami hadis ini. Silahkan. Wallahi la yanzilanna ibnu Maryam hakaman adilan. Ini hadis seperti ini untuk menyampaikan bahwa Nabi Isa yang dipertuhan oleh orang Nasoro itu membatalkan pendapat orang Nasoro bahwa dia adalah anak Tuhan. Buktinya apa? Dia itu begitu nanti menjadi saksi, entah ketika hidup, entah setelah kiamat, entah mendekati kiamat, entah pada hari ketika berhadapan dengan Allah Subhanahu wa taala mempertanggungjawabkan sebuah perbuatannya, dirinya maupun umatnya. Fala yaksiranna salibah. Pertama yang dilakukan Nabi Isa itu menjadi hukum yang adil bagi umat Islam, bagi umat Nasara. Dia itu tidak mengakui perbuatan orang menyembah salib. Bahkan salibnya dihancurkan. Wala yaqtulannal khinzir, dia tidak mengakui dan tidak membenarkan orang yang memakan babi. Wala yadha'nal jizyah, Nabi Isa itu tidak membenarkan pemerintahan yang memberatkan pajak. Ini bukan saya nggak mau sindir-sindiran. Hadis Muslim nomor 155, 243, Ahmad juz 2 halaman 493, hadis dari sahabat Abi Hurairah radhiyallahu an, Ibnu Hibban 6816. Wala tutrakunnal kilas. Kilas maksudnya apa? Besok harta-harta itu nggak berguna. Maksudnya apa? Mumpung ada sisa umur, bagikan itu harta. Cuman jangan dibagi semua, takut anaknya nggak bener. Begitu dibagi semua, begitu orang sakit, orang tuanya sakit, nggak mau dibiayai, nggak mau dirawat. Yang dilihat cuman harta warisannya saja. Fala yas'a 'alaiha wa la tadhhabanna syahna wat tabawut wat tahasud wa la yadwanna ilal mal fala yuqbiluhu ahadun. Dia pergi kemana-mana mencari orang untuk mensodakokan yang mau menerima harta sodako, nggak ada. Dan besok Nabi Isa itu turun untuk menghilangkan saling benci, pertumpahan darah, saling curiga terhadap adanya curiga, fitnah segala macam sesama umat Islam, apalagi wat tahasud. Wala yadwanna ilal mal fala yuqbiluhu ahad. Ini juga ada di dalam hadis Bukhari yang kayak begini nih, 2222, 2476. Kalau Muslim tadi diantaranya 155, 242, At-Tirmidzi 2233, Ibnu Majah 4078, Ibnu Hibban 6818, Ahmad juz 2 halaman 537 dari sahabat Abi Hurairah radhiyallahu an. Lalu apa benar kalau begitu penjelasan penafsiran kalimat mutawaffika itu diambil tapi tidak dimatikan? Makanya ini beda pendapat. Kalau Nabi Isa, kalau mutawaffika, Al-Quran surah Ali Imran ayat 55 itu disampaikan bahwa itu bukan merupakan kematian, tapi hanya diambil begitu saja, jadi tetap hidup. Maka coba lihat Al-Quran surah Al-Anbiya ayat 34. Coba. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Kalau tadi yang menafsirkan bahwa qabiduka, penjelasan, penafsiran daripada kalimat mutawafikah itu adalah qabiduka, maka coba sandingkan dengan Quran. Kalau tadi kan ijtihad ulama itu. Coba sandingkan dengan Al-Quran. Ini Quran. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma ja'alna li basyarim min qablikal khulda afa im mitta fahumul khalidun. Bahasa singkatnya Al-Qur'an surah Al-Anbiya ayat 34. Tidak ada manusia yang tidak mati. Nabi Isa itu mati. Hanya perbedaan matinya itu sebelum diangkat, apa diangkat dulu baru meninggal, atau setelah diangkat lalu diturunkan ke bumi lalu meninggal. Karena nggak ada orang yang terbuat dari bumi, terbuat dari tanah yang mati di langit itu nggak ada. Semuanya mati manusia ada di bumi. Itu bukan kata saya. Kita lanjutin dulu Al-Quran. Lihat juga Al-Quran surah Ad-Dukhan ayat 56. La yadhukuna fiha al-mauta illa al-mautatal ula wa qahum adzabal jahim. Intinya apa? Ad-Dukhan ayat 56. Semua manusia tidak ada terkecuali termasuk Nabi Isa, itu semuanya meninggal. Apalagi coba lihat. Bagaimana? Sebentar saya urut dulu pakai Quran ya. Kita urut dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Sabar. Ini karena tempatnya begini jadi sabar dulu.
A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa in min ahlil kitabi illa la yu'minanna bihi qabla mautih wa yawmal qiyamati yakunu alaihim syahida. Al-Quran surah An-Nisa, surah yang keempat ayat 159. Nabi Isa mati. Gak ada orang gak mati. Wa im min ahlil kitab, dan yaitu di antara ahli kitab, illa la yu'minan nabi, semua termasuk orang Nasara itu pasti beriman bihi dengan Nabi Isa qabla mautihi, lamnya li taukid, pakai nun taukid sakila bertasdid, la yu'minan nabi qabla mauti, sebelum matinya Nabi Isa. Sebelum matinya Nabi Isa, mereka itu jadi orang yang baik, yang benar. Begitu Nabi Isa, dia mulai gak baik, dirubah itu kitabnya. Mulailah membuat agama baru, ajaran baru, digantilah ajaran Nabi Isa, dan lain sebagainya. Jadi, Yahud dan Nasara sudah dirubah. Illa la yu'minan nabihi qabla mauti. Nah, sekarang Nabi Isa sudah meninggal. Nabi Isa sudah meninggal berdasarkan Al-Quran surah An-Nisa ayat 159 1. Keduanya buktinya pengikut Nabi Isa agamanya sudah dirubah, kitabnya sudah dirubah juga, dan dia sudah tidak percaya dengan Nabi Isa. Buktinya apa? Dia mengatakan bahwa Nabi Isa adalah keluarga dari Tuhan, anak Tuhan, dan lain sebagainya. Saya hanya menyampaikan Quran, tidak bermaksud mendiskreditkan agama lain. Silahkanlah Anda mau mengikuti agama apa saja, percaya apa saja. Kesempatan saat ini saya sedang mengaji, menyampaikan Al-Quran saya, As-Sunnah saya. Bagi yang terima silahkan. Dan saya sekali lagi bukan untuk mendiskreditkan, menyinggung agama lain. Wa yaumal qiyamah, dan di hari kiamat. Kalau tidak mau terima dengan ini, ya silahkan aja Qurannya dihapus. Wa yaumal qiyamah, dan di hari kiamat, yakunu alaihim syahida. Jangan lupa. Jadi yang dimaksud bahwa Nabi Isa tadi turun itu, apa betul-betul orangnya yang turun? Apa beliau waktu hidupnya saja yang waktu itu menjadi saksi? Atau nanti di hadapan Allah di hari kiamat itu, di mahsyar itu beliau yang menjadi saksi? Soal turun atau tidak turun itu, nggak usah ribut di situ. Wa yaumal qiyamati yakunu alaihim syahida. Jadi yang dimaksud tadi Nabi Isa turun menjadi saksi tadi, turunnya itu kapan? Kita lihat nanti Quran ayat selanjutnya. Wa yaumal qiyamah, di hari kiamat. Nah, itu di hari kiamat yang menjadi saksi itu. Yakunu alaihim syahida. Justru Nabi Isa menjadi saksi yang memberatkan bagi orang-orang yang mengaku mengikut Nabi Isa, tapi ajarannya tidak sesuai dengan agamanya Nabi Isa, yaitu beragama Islam, tidak sesuai dengan Al-Quran. Karena kalau Injil aslinya itu tidak berbeda dengan Al-Quran dalam pengertian. Tidak boleh makan babi. Demikian harus menyembah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salatnya harus sama, karena sekarang Al-Quran telah menghapus semua ajaran-ajaran sebelumnya. Kita lihat di dalam Al-Quran surah Al-Ma'idah, surah yang kelima, paling tidak ayat 116 sampai ayat 119. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ini masih menjelaskan tentang inni mutawaffika tadi. Bagaimana penjabaran, penjelasan, penafsiran dari ayat mutawaffika dihubungkan dengan hadis-hadis yang menjelaskan turunnya Nabi Isa dan seterusnya. Wa idza qala Allahu ya Isa ibn Maryam, dan ketika berfirman siapa Allah, ya Isa ibn Maryam, wahai Isa putra Maryam, jadi kamu itu putra Maryam, bukan anakku, karena kamu itu ada tanggal lahirnya, ada tanggal meninggalnya. A'anta, dan kamu makan, kalau makan kamu buang air besar. Kalau Tuhan tidak seperti itu. A'anta qulta linnas, apakah engkau pernah berkata kepada manusia, ittakhiduni wa ummi ilahaini min dunillah, apakah kamu pernah mengajarkan, jadikanlah saya, ibu saya, jadikan Tuhan dan keluarga Tuhan, atau satu kesatuan. Qala subhanaka ma yakunu li an aqula ma laysa li bihaq. Ya Allah, subhanallah, maha suci engkau, ya Allah, kami tidak pernah berbicara kotor seperti itu. In qultu faqad alimta, saya ini manusia biasa, bagaimana saya bisa mengaku Tuhan dan dipertuhan? Saya hanya menyampaikan apa adanya. Kalau saya berbicara yang enggak benar, engkau maha mengetahui. Ta'lamu ma fi nafsi wa la a'lamu ma fi nafsik. Engkau maha mengetahui apa yang ada di dalam benak kami, sedangkan aku tidak mengetahui terhadap segala ilmumu. Innaka antal ghuyub.
Engkau maha mengetahui sesuatu yang gaib. Ma qultu lahum illa ma amartani bih. Kami menyampaikan apa adanya yang kau perintahkan. Yang kami sampaikan hanya ani'budullah, sembahlah Allah, beragamalah Islam. Rabbi wa rabbakum. Agamanya Nabi Isa sama Islam juga, menyembah Allah yang satu. Rabbi wa rabbakum, Allah itu Tuhan kita dan Tuhan kalian semua. Wa kuntu alaihim syahida ma dumtu fihim. Kapan Nabi Isa itu turun? Kapan Nabi Isa itu menjadi saksi? Ma dumtu fihim, selama aku masih hidup. Kapan hidupnya? Waktu hidup beneran atau besok setelah meninggal diwafatkan sebagaimana semua orang lain dihidupkan. Lalu para rasul menjadi saksi bagi umatnya masing-masing. Itu yang Nabi menangis saat membaca Al-Quran surah An-Nisa itu, yang dibacakan oleh sahabat Ibnu Mas'ud itu. Cuman ayat itu, surah An-Nisa itu dipelintir oleh orang yang tabdi' dan takfir, katanya ayat itu untuk menjelaskan bahwa orang ahli bid'ah besok tidak diakui oleh Nabi. Kebohongan sekali lagi itu oleh ustadz yang seperti itu. Dia merasa lebih pintar daripada Nabi, padahal agama sudah sempurna. Falamma tawaffaitani kunta antar raqiba alaihim wa anta ala kulli syai'in syahid. Kalau kami sudah meninggal, maka kami tidak bisa menjadi saksi lagi. Dan kami sekarang, Nabi Isa sudah meninggal. Yang menjadi saksi dan yang mengawasi Ar-Raqib itu adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi permintaan Nabi Isa yang luar biasa, yang membuat Nabi bercucuran air matanya. In tu'adzibhum fa innahum ibaduk. Ya Allah, kalau mereka, ya Allah, Engkau siksa karena akibat dosa-dosanya, fa innahum ibaduk, memang pantas. Karena mereka telah merubah kitab Injil, karena mereka telah tidak menyembah Allah, tidak menyembah Allah, malah menyekutukan Allah. Mereka telah berbuat dosa jauh dari ulama, tidak mau menerima Al-Quran dan As-Sunnah. In tu'adzibhum fa innahum ibaduk. Mereka kerjanya hanya ribut, berantem sama umat Islam, saling melaknat, saling mengkutuk. Akibat apa? Salah ngaji begitu, salah guru, salah urus. Wa in taufir lahum fa innaka antal azizul hakim. Kalau engkau memaafkan, maka kami yakin engkau memang maha kuat, maha bijaksana. Artinya apa? Memang itu umat kami itu enggak benar, ya Allah, brengsek kalau bahasa kita. Tapi tolong ya Allah, ampunilah ya Allah. Itu luar biasa. Lalu Nabi mendengarkan doa Nabi Isa seperti itu, Nabi langsung nangis. Dan segera Nabi minta agar diberikan izin untuk memberikan syafaat kepada semua umat. Nggak terkecuali bagi mereka yang meninggal dalam keadaan husnul khotimah. Akhirnya apa? Allah menyampaikan paling tidak di dalam Al-Quran surah Al-Baqarah ayat 255 yang sering kita baca. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Man dzalladzi yashfa'u 'indahu illa bi'idznih. Man dzalladzi, tidak ada yang bisa memberikan syafaat apalagi di sisi Allah kecuali orang yang mendapatkan izin dari Allah Subhanahu wa taala, yaitu pertama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Lalu kita ini sama umat Islam insyaallah besok bisa saling memberikan syafaat di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Akhriju man araftum, keluarkan temanmu yang dulu pernah sholat bersama, ngaji bersama dan lain sebagainya. Jadi bisa saling memberikan syafaat insyaallah. Hadis Muslim 183 203, hadisnya dari sahabat Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu. Kita lanjutkan. Qala Allahu hadza yaumu yanfa'u as-sadiqina sidquhum lahum jannatun tajri min tahtiha al-anhar khalidina fiha abada radhiyallahu anhum wa radu'an dzalikal fawzul azim. Inilah besok yang bermanfaat hanya orang yang jujur saja. Lalu kita lihat lagi bahwa Nabi Isa itu sudah meninggal. Nabi Isa tidak melampaui kehebatannya daripada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Diabadikan di dalam Al-Quran surah Al-Ahzab ayat 23. Kalau Nabi Isa itu masih hidup, berarti Nabi Isa lebih hebat daripada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma kana, kami ulangi, ma kana Muhammadun aba ahadim mir rijalikum walakin Rasulullah wa khataman nabiyyin wa kana Allahu bikulli syai'in alima. Nabi menjadi khataman nabiyyin, surah Al-Ahzab, surah yang ke-33 ayat yang ke-24, sebagai tanda, sebagai bukti, sebagai ini memproklamirkan ini pengangkatan dari Allah Subhanahu wa taala bahwa ajaran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan nabinya adalah nabi yang utama.
A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Tilkar rusulu faddalna ba'dahum ala ba'd. Minhum man kallamallah wa rafa'a ba'dahum darajat. Itu surah Al-Baqarah, surah yang kedua, ayat 253. Lalu yang kami sampaikan ini, di samping tadi tafsir Al-Qurtubi, maka lihat, ini tafsir Ibnu Katsir bagi yang suka Ibnu Katsir. Di dalam Ibnu Katsir, silahkan dicek yang kami sampaikan tadi, bahwa ulama tentang mutawaffika itu, termasuk sahabat Ibnu Abbas, ini mutawaffika. Ini saya tunjuk pakai tangan kanan nih. Nih. Ini mutawaffika ay mumituka. Nih. Ada di juz 1 halaman 367, ada di kiri agak ke tengah. Dari atas sampai, silahkan sampai 368. Jadi apa? Perbedaan itu ada. Jadi perbedaan itu ada dan tidak bagus kalau paling benar pendapatnya ini. Nah, karena kalau melahirkan seperti itu nanti akan melahirkan pengikut-pengikut yang terlalu fanatik dan gulul. Akhirnya terjadilah kecurigaan sesama umat Islam. Idlaisa li makhluqin minat turab ayyamuta ghairaha. Jadi Nabi Isa itu meninggal. Meninggalnya di mana? Di bumi. Ada yang mengatakan dekat dengan Raudhah sana, ada yang mengatakan bahwa meninggalnya Nabi Isa itu ada kuburannya di sekitar Ka'bah. Yang jelas bagaimana? Ya nggak tahulah, orang waktu meninggal saya nggak ada di sebelahnya. Yang jelas penjelasan seperti itu silahkan buka saja di dalam Fathul Bari juz 6 halaman 610. Tidak penting itu untuk memastikan meninggal di mana. Yang penting, yang pasti kita pasti meninggal. Tentang hadis Bukhari 2222 tentang bahwa Nabi Isa akan datang dengan fungsinya yang kami sebutkan tadi, di dalam hadis Bukhari 2476, 3448, 3449. Hadis Bukhari yang aslinya, paling tidak kalau mau menjelaskan langsung, 2222, Fathul Bari juz 4 halaman 520 kiri bawah. Kami ulangi, ada di kanan di bawah. Di kanan di bawah silahkan sampai 521 kiri atas. Itu fungsi daripada Nabi Isa. Maksudnya Nabi Isa itu menyampaikan dengan pasti ketika akan mati atau nanti yang dimaksud turun kembali itu untuk menjelaskan bahwa tidak benar itu, ya betul dinan Nasraniyah, membatalkan pengakuan bahwa Nabi Isa itu anak Tuhan dan dipertuhan. Itu yang dimaksud itu. Soal jadi saksi tadi sudah dijelaskan. Ini lalu kitab yang terakhir misal tentang itu gara-gara mutawaffika, baru satu kalimat itu. Kita lihat, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim. Silakan diklik hadis Bukhari 564. Cuman kalau diklik di Google atau di YouTube itu nggak sesuai. Ini 564. Di Google biasanya kadang-kadang nggak sama. Soalnya apa? Penerjemah itu kadang-kadang kalau yang sulit diloncat sama dia. Itu rahasia umum itu. Di kitab atau di apa saja kalau yang sulit diloncat sama dia. Kadang-kadang kalau tidak sesuai dengan mazhabnya juga diloncat. Jadi nggak detail saja. Iya, kadang-kadang nggak detail, kadang-kadang dianggap tidak sesuai dengan mazhabnya. Jadi kadang-kadang begitulah. Kita lihat, menurut sahabat Abdullah bin Umar, qala sallalana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lailatan salatal isya. Suatu ketika salat lana menjadi imam bagi kami Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Siapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Lailatan, di suatu malam. Salat al-isya'i, kepada salat isya. Ini sebenarnya bukan kebiasaan saya baca cepat begini. Kenapa? Karena waktunya kan. Kalau saya ngaji biasa sebenarnya nggak suka begini. Karena kita dibatasin oleh apa itu ya, tayangan ya, harus agak cepat dikit. Ini belum, materinya belum disampaikan nih. Udah mau sejam aja nih. Kata sahabat Abdullah bin Umar, beliau sholat, Nabi jadi imam sholat isya. Kalau bacaannya ada salah, kami mohon maaf. Mungkin sengaja. Kalau sengaja mungkin karena kebodohan kami, kalau nggak sengaja mungkin karena kecepatan. Dan kami mohon maaf ya, tidak bermaksud membuat fitnah. Termasuk ustadz-ustadz yang di YouTube yang terkenal itu banyak yang kami dengerin yang bacaannya kocar-kacir. Mungkin nggak sengaja. Boleh kami tunjukkan rekamannya, boleh kitabnya kami tunjukkan. Nih sebenarnya bacaan yang benar menurut Fathul Bari. Halamannya kami tunjukkan. Jadi jangan sampai kita umat Islam mulai dari sekarang ini kayak orang buta. Kalau ada ustadz terkenal di YouTube, oh berarti Islam tuh kayak ustadz itu. Bukan. Jadi ulama punya pendapat beda-beda, silahkan. Kalau dengarkan semua, kalau mengajak kepada Al-Quran dan As-Sunnah tidak punya kepentingan, kalau punya kepentingan tuh pasti ada diselipin di belakangnya atau goalnya atau apanya pasti diselipin.
lambat laun pasti ketahuan. Dengarkan semua, kalau membuat hati kita sejuk, lembut, rukun sesama umat, mendekatkan diri kepada Allah, pasti Quran, pasti benar. Sallallahu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lailatan salatal isya. Kata sahabat Abdullah bin Umar, saya pernah melihat dan saya menjadi makmum. Rasulullah menjadi imam salat isya bagi kami. Wahya dan adapun salat isya allati yad'un nasu al-atamata, yang suka dipanggil menyebut an-nasu siapa manusia al-atamata kepada salat isya. Salat isya itu kadang-kadang dipanggil disebut dengan al-atamata. Tsumman sarafa, kemudian selesai siapa Nabi. Setelah Nabi selesai sholat, fa'akbar alaina, maka Nabi langsung menghadap kepada kita makmum. Faqala, faqala, kadang-kadang Nabi habis sholat kabur, kadang-kadang langsung menghadap kepada makmum, kadang-kadang beliau berzikir, kadang-kadang menghadap, kadang-kadang ke samping. Itu lihat situasioner. Jangan sampai Ustadz nambah-nambah. Nabi begini, berartinya itu tambahan dari Ustadz itu. Ini agama sudah sempurna. Al-Maidah ayat 3. Al-yaum akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul Islam. Jangan merasa lebih pintar dari sahabat, dari Nabi, dari tabi'in ditambah-tambah. Itu hadis. Sampaikan saja apa adanya. Kalau Nabi tidak melarang, kalau Nabi tidak memerintahkan, berarti mandub. Silakan buka semua tafsir maupun semua hadis. Wa maka rabbuka nasiya. Nabi tidak lupa, Allah tidak lupa. Jadi nggak usah ditambah-tambahin. Kita ribut kadang-kadang sesama ustadz, sesama pengikut, sama jamaah gara-gara tambahan ustadz itu. Yang kayak begitu. Itu ustadz tukang bid'ah itu namanya. Dia mengatakan orang lain tukang bid'ah, padahal dia sumbernya bid'ah. Tsumman sarafa fa'aqbala alaina. Kemudian Nabi menghadap alaina atas kami. Faqala, maka Nabi menyampaikan, ara'aitum lailatakum hadhihi. Fa inna ra'sa mi'ati sanatin minha la yabqa mimman huwa ala dhahril ardi ahadun. Hadis Bukhari 564. Fathul Bari juz 2 halaman 56, di kanan agak ke bawah. Nabi menyampaikan, jarang, bahasa singkatnya, jarang umat saya itu umurnya melampaui 100 tahun. Nabi Isa jangan dibilang masih hidup, sekarang udah beratus-ratus tahun. Nabi Isa meninggal menurut Al-Quran, menurut hadis meninggal. Cuman meninggalnya itu tadi. Ada yang mengatakan meninggal saat mau diangkat, ada yang mengatakan setelah diangkat, ada yang mengatakan setelah turun ke bumi. Jadi ini maksudnya apa? Pelajaran seperti ini supaya mulai dari sekarang terbukalah hati kita, penafsiran ayat, pemahaman tentang as-sunnah. Jangan kita fanatik kepada satu guru, satu kelompok, satu penafsiran. Sampaikan, ini ada yang menafsirkan seperti ini, ada yang qabidukah, ada yang mutawafikah. Yang benar mana? Insya Allah ini dalilnya, ini insya Allah dalilnya. Mana yang mau diambil? Silahkan, saya serahkan kepada pendengar. Mungkin ini hanya sekelumit, nanti mungkin ada yang menambahi yang lebih alim daripada saya. Karena wa fawqa kulli dzi ilmin alim, apalagi saya yang bodoh ini pasti banyak yang lebih alim, termasuk Habib Husin. Mudah-mudahan beliau berkenan menambahi. Sekarang kita masuk kepada materi kita karena ini udah jam 7, yaitu hadis Bukhari 405. Bismillahirrahmanirrahim. Haddatsana Abu Yaman akhbarana Syu'aibun an Az-Zuhri qala akhbarani Salim ibnu Abdullah annahu sami'a Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma. Menurut sahabat Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma yuhadditsu, menceritakan sahabat Abdullah bin Umar, anna Umar bin Al-Khattab, bahwasanya sahabat Umar bin Khattab radhiyallahu an, hina ta'ayyamat, ketika menjadi janda, Hafsatu, siapa Hafsah bintu Umar, putri Sayyidina Umar, min Hunais, beliau ini menjadi janda dari sahabat Hunais bin Hudzafah As-Sahmi. Wa kana, dan ada siapa sahabat Hunais min ashabi Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam, yaitu termasuk sahabatnya Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Qad syahidaha badran. Qad syahida, sungguh menyaksikan siapa sahabat Hunais badran, kepada perang Badar. Tuwfiya, wafat siapa sahabat Hunais bil Madinati, di Madinah. Ketika Hafsah putri Sayyidina Umar wafat, kami ulangi, ketika Hafsah putri dari Sayyidina Umar, suaminya wafat. Suaminya Hafsah ini adalah Hunais. Hunais adalah menantu dari sahabat Umar. Berarti ketika menantunya Sayyidina Umar yang bernama Hunais meninggal di Madinah, maka sahabat Hafsah menjadi janda. Mendengar janda, bapak-bapak senyum-senyum nih. Hati-hati kalau ada istrinya di sebelahnya. Tuwfiya, wafat bil Madinah
Faqala Umar, maka berkata siapa Sayyidina Umar, falakitu, maka menjumpai siapa aku Utsman bin Affan, kepada sahabat Utsman bin Affan. Setelah Hafsah ditinggal wafat oleh suaminya, sahabat Umar sebagai orang tua menawarkan anaknya, putrinya kepada orang yang soleh, karena kepingin anaknya bahagia dunia akhirat bersama orang yang soleh. Ketika bapaknya sudah wafat, anaknya sudah punya yang mau merawat, yang mau menjamin keselamatannya karena orang yang saleh. Fa'aradtu, maka menawarkan siapa aku Umar alaihi, atas sahabat Utsman, menawarkan Hafsah kepada Hafsah. Fakultu, maka berkata siapa aku Umar, Utsman, in syi'ta, jika berkenan siapa engkau sahabat Utsman, angkah tuka, maka akan menikahkan siapa aku Umarkah kepadamu sahabat Utsman, Hafsah kepada Hafsah binta Umar. Utsman, mau nggak kamu nikah sama anak saya, si Hafsah? Itu kan suaminya meninggal, si Hunais bin Hudzaifah. Qala, menjawab siapa sahabat Utsman, sa'anzuru fi amri, akan melihat siapa aku Utsman, fi amri, di dalam kesanggupanku. Sebentar dulu sahabat Umar, aku lihat dulu kemampuanku. Nah nih, kalau kita ditawari seperti itu langsung, iya gitu kali. Semangat. Semangat. Kalau sahabat nih, sebentar dulu, aku mau hitung-hitung dulu nih kemampuanku. Karena begitu aku menikah, aku harus membahagiakan anakmu, keluargaku, dan semuanya. Falabistu layali, maka menunggu siapa aku sahabat Umar layali kepada beberapa malam. Faqala, ditunggu, gak ada jawaban. Faqala, maka berkata siapa sahabat Utsman pada suatu hari, lalu sahabat Utsman menyampaikan jawaban, qad badali alla an atazawwaja yaumi hada, mohon maaf Sayyidina Umar, untuk saat ini saya belum menikah dulu karena kemampuan saya dari berbagai segi belum memungkinkan. Qad bada, telah jelas li bagiku, alla atazawwaja, untuk tidak menikah siapa aku Utsman, yaumi, di hari ini, hada, ya ini. Qala, berkata selanjutnya, qala, berkata Umar, siapa sahabat Umar radhiyallahu anhum radhu'an, untuk sahabat Umar, Utsman, dan sahabat Abu Bakar. Falakitu, maka menjumpai siapa aku Abu Bakrin, kepada sahabat Abu Bakar. Fakultu, maka berkata siapa aku Umar, in syi'ta, jika berkenan siapa engkau sahabat Abu Bakar, angkah tukah, mau menikahkan siapa aku Umarkah kepadamu sahabat Abu Bakar, Hafsah kepada Hafsah binta Umar. Kalau kamu mau, saya nikahkan kamu dengan anak saya yang bernama Hafsah. Fasomata, maka diam Abu Bakrin, siapa sahabat Abu Bakar. Falam yarji, maka tidak menjawab, belum menjawab siapa sahabat Abu Bakar, ilayya, kepadaku sahabat Umar, say'an, sedikit pun. Terdiam dia, berpikir, karena sahabat itu mengikuti jejak langkah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, berbicara dan melangkah bukan karena nafsu. Apalagi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Fakuntu, maka ada siapa aku Umar alaihi, atas, yaitu atas sahabat Abu Bakar, aujada, yaitu lebih menyakiti, tersinggung. Aujada, bukan wajatta, bukan wajattu, tapi aujada, lebih menyakiti siapa sahabat Abu Bakar, minni, dari aku, ala Utsman, ketimbang sahabat Utsman. Kenapa beliau merasa tersinggung dengan sahabat Abu Bakar sebagai manusia biasa? Karena sahabat Abu Bakar tentu lebih alim daripada sahabat Utsman. Saya tidak bermaksud mendiskreditkan sahabat Utsman. Ini menyampaikan yang lurus-lurus menurut Fathul Bari. Karena memang manusia itu kan, jangankan manusia, Nabi bertingkat-tingkat. Nabi Muhammad SAW tingkatan yang tertinggi kan begitu. Seperti yang tadi disampaikan di dalam Al-Quran surah Al-Baqarah ayat 254 itu loh. Tilkar rusulu faddalna ba'dahum ala ba'd itu. Minhum man kallamallah wa rafa'a ba'dahum darajat itu. Jangankan sahabat, Nabi itu ada tingkatannya. Karena beliau kepingin anaknya itu menikah dengan orang yang sangat alim. Makanya sama orang-orang yang seperti Habib Husin, seperti Ustadz Arifin Ilham, ini dikejar-kejar. Maksudnya apa? Bukan pertimbangan nafsu, supaya beliau bisa menikah dengan orang yang alim. Orang tuanya juga senang kalau anaknya menikah dengan orang alim. Bukan soal pertimbangan nafsu, bukan. Itu kan pikiran kotor itu. Jadi ketika sahabat Umar merasa agak tersinggung dengan sahabat Abu Bakar, bukan karena pertimbangan emosi manusiawi, karena sahabat Abu Bakar jelas-jelas memang lebih alim daripada sahabat Utsman. Tapi kalau soal kekayaan, lebih kaya sahabat Utsman.
Jadi sahabat Utsman ini luar biasa soal kekayaan. Buktinya apa? Ya Bi'ru Ma'unah, sumur itu yang terkenal sampai sekarang itu. Jadi sumur yang zaman dulu umat Islam tidak bisa minum air tawar, kalau mau beli harus ditukar itu satu kantang kurma dengan satu gelas air lah kalau bahasa kita ya, satu kendi air itu. Saking mahalnya. Lalu dibeli oleh sahabat Utsman. Kayaknya luar biasa. Tapi kalau keikhlasan, lebih ikhlas sahabat Abu Bakar. Ketika ditanya, apakah kamu meninggalkan sebagian hartamu? Oh tidak, saya kasihin semua. Itu siapa? Sahabat Abu Bakar. Kalau dari segi keikhlasan dan kealiman, sahabat Abu Bakar. Kekayaan, sahabat Utsman. Cuman kita nggak bermaksud untuk menilai. Membandingkan. Itu hanya sekedar, ini penjelasan daripada kitab Fathul Bari. Jangan salah paham. Tilka ummatun qad khalat laha ma kasabat wa lakum ma kasabatum wa la tus'aluna amma kanu ya'malun. Itu Al-Baqarah ayat 134. La tasubbu ashabi walau anna ahadakum anfaqa mithla uhudin dhahaban ma balagha mudda ahadihim wala nasifahu. Dari sahabat Abu Sa'id Al-Khudri, hadis Bukhari 3673. Kadang-kadang soalnya orang dipelintir. Kalau orang udah nggak seneng sama satu ustadz, salah satu stasiun radio, dipelintir nggak karu-karuan. Kenapa? Ini hatinya Fir'aun, Namrud, Abu Jahal yang kayak begini nih. Lalu disebarkan di YouTube, di Google, di pengajiannya. Ini subhanallah. Tapi ada aja yang ngikut kayak begitu itu. Kalau saya di sisa umur, saya nggak akan dengerin yang kayak begitu. Saya cari yang adem-adem aja. Kita lanjutin. Falabistu, maka menunggu siapa aku sahabat Umar layalia kepada beberapa malam. Tsumma khotoba, ternyata sahabat Utsman belum berkenan karena situasi belum memungkinkan. Sahabat Abu Bakar tidak menjawab. Akhirnya takdir dari Allah Subhanahu wa taala, ini rupa-rupanya di balik sesuatu pasti ada hikmahnya. Tsumma khotabaha, kemudian melamar kepada Siti Hafsah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Siapa? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ternyata dilamar oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fa angkahtuha, maka menikahkan siapa aku sahabat Umar kepada Hafsah, iyahu kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini apa kok begini? Pertama, ini pelajaran. Antara sahabat Utsman, sahabat Abu Bakar, sahabat Umar, ini semuanya ada pendidikan dari Allah Subhanahu wa taala. Apa pendidikannya? Qala inni a'lamu ma la ta'lamun. Al-Baqarah ayat 30. Hanya Allah yang tahu. Allah akan memberikan. Orang yang terbaik akan diberikan kepada orang yang baik juga. Demikian juga Hafsah putri Umar, menurut sahabat Utsman, menurut sahabat Abu Bakar, yang pantas itu menikah dengan orang yang terbaik, yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Al-khabithatu lil-khabithin wal-khabithuna lil-khabithat wat-tayyibatu lit-tayyibin wat-tayyibuna lit-tayyibat ulaika mubarra'una mimma yaqulun lahum maghfiratu wa rizqun karim. Al-Qur'an surah An-Nur surah yang ke-24 ayat 26. Itu luar biasa. Kenapa? Beliau sama-sama faham Al-Quran, sama-sama tawadhu. Cuman beliau tidak mau mengajarin sahabat Umar. Mar, begini Mar, jangan dikasihin saya. Nanti kan kesannya mengajarin. Tunggu saja sebentar dulu. Ada orang yang lebih berhak daripada saya. Yaitu nanti kalau beliau, baru kalau beliau tidak berkenan, nanti kami nikahin. Itu hadis Bukhari 4005, bukan karangan saya itu. Demikian juga Nabi, dibiarkan dulu, khawatir apa? Sahabatnya berkenan. Itulah, sahabat menunggu Nabi, Nabi nunggu sahabat. Tentu Nabi nunggu perintah dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa ma yantiqu 'anil hawa in wa illa wahyu. An-Najm 3 dan 4. Jadi begitulah. Nabi menunggu sahabat. Kalau sahabat tidak ada yang berkenan, Utsman, Abu Bakar nggak berkenan, biar saya nikahin, saya bantu. Kenapa Nabi menikah dengan janda-janda yang umur 50 ke atas seperti itu? Dan Nabi juga menikah setelah umur 50 ke atas seperti itu karena banyaknya orang yang suaminya meninggal. Sebelum ada pertempuran, Nabi tidak pernah menikah lagi. Tapi setelah terjadinya pertempuran, umat Islam dibunuhin, ulama dibunuhin, akhirnya janda. Anak yatim berserakahan, janda juga berserakahan. Nabi mengorbankan diri. Meskipun kamu nenek-nenek, biar saya nikahin. Itu aslinya. Dan
Gak usah berlebihan karena Al-Quran juga sudah menyampaikan. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walaqad arsalna rusulan min qablika kami ulangi. Walaqad arsalna rusulan min qablika wa ja'alna lahum azwajan wa dhurriyyah. Wa ma kana li rasulin an ya'tiya bi ayatin illa biidznillah likulli ajalin kitab fa innaha la ta'mal absar walakin ta'mal qulubul lati fis sudur. Al-Quran surah Al-Hajj ayat 46. Walaqad arsalna, dan sungguh telah mengutus siapa kami Allah rusulan kepada para rasul min qablika sebelummu Nabi Muhammad, wa ja'alna lahum azwaja, dan telah menjadikan siapa kami Allah lahum bagi para rasul tadi, wa ja'alna azwajan, beliau menikah, istrinya lebih daripada satu. Jadi Nabi itu bukan menikah karena nafsu, bahkan Nabi sebelumnya nikahnya istrinya lebih banyak. Kalau Nabi Isa tidak menikah karena waktu hidupnya nggak sempat nikah, bagaimana mau nikah? Diuber terus itu Ustadz Isa kalau bahasa kita. Jadi nggak sempat nikah beliau. Kapan mau menikah, kapan mau melamar? Buktinya apa? Buktinya dibunuh. Diuber oleh orang Yahudi, bukan orang Islam. Mestinya orang Nasoro itu yang bermusuhan dengan Yahud, jangan sama orang Nasoro. Tapi kalau bisa jangan bermusuhan sama siapapun. Jadi Nabi menikah itu bukan karena kepentingan, tapi kepentingannya adalah al-hikmatut ta'limiyah, untuk mengajarkan. Begitu nanti ada yang bertanya tentang haid, istrinya yang menjawab, karena istrinya yang paling tahu. Al-hikmatut tasyri'iyah, untuk membatalkan, untuk menyampaikan masalah hukum-hukum, seperti membatalkan masalah tabanni, adopsi, masalah Zaid bin Harithah bin Syarahil itu. Al-hikmatul ijtimaiyah, pernikahannya tujuannya untuk apa? Untuk memperkuat dakwahnya. Nabi menjadi lebih menyatu, dekat dengan sahabat Abu Bakar, sahabat Umar. Demikian juga al-hikmatus siyasiyah, untuk apa kepentingan? Begitu Juwairiyah bintil Haris dinikahi oleh Nabi, maka orang Banil Mustalik masuk Islam semua. Luar biasa. Penjelasan seperti itu ada di mana? Di dalam kitab Rawaul Bayan, tafsir ayat ahkam minal Quran, karangan Muhammad Ali As-Sabuni, juz 2. Silakan dicek yang kami sampaikan dari halaman 298 paling tidak sampai halaman itu hampir halaman 300 lebih itu. Kita lanjutin kembali lagi kepada materi kita, hadis Bukhari 4005. Jadi itulah, kita lanjutin. Falakiani, maka bertemu nih kepada aku Abu Bakrin, siapa? Sahabat Abu Bakar. Faqala, maka berkata siapa? Sahabat Abu Bakar. Nah, sekarang klarifikasi. Mar, saya tidak mau menikah itu karena ada orang yang lebih berhak dan lebih baik daripada saya. Saya mau menikahi, kenapa? Karena beliau suami yang pertama itu, Hunes itu ahli Badar, sahabat Nabi. Nabi juga begitu, dia menunggu kami. Begitulah, kenapa Nabi mau membantu menikahi sahabat Hafsah, berkorban dirinya, karena suaminya yang pertama adalah Hunes bin Hudzaifah, adalah ahli Badar. 4005 itu hadis Bukhari. Demikian juga karena orang tuanya adalah sahabat Umar. Jadi maksudnya ini sama-sama melahirkan ketawaduan, pendidikan dari Al-Quran dan As-Sunnah. Jangan difahami macam-macam ini hadis. Falakiani Abu Bakar faqala la'allaka wajadta Mar. Sepertinya saya merasa bahwa saat saya waktu itu diam, la'allaka, barangkali engkau Umar wajadta, merasakan sesuatu yang sangat risau engkau Umar, alayya, atasku Abu Bakar. Hina aratta, ketika menawarkan siapa engkau sahabat Abu Bakar, alayya, atasku. Hina aratta, ketika menawarkan siapa engkau sahabat Umar, alayya, atas aku sahabat Abu Bakar, menawarkan Hafsata kepada Hafsah. Falam arji, saat aku ditawari itu, falam arji, maka tidak menjawab siapa aku sahabat Abu Bakar, ilaika, kepadamu sahabat Umar. Qultu, karena sahabat Abu Bakar menyampaikan seperti itu, maka menjawab siapa sahabat Umar, naam, iya memang. Memang waktu itu saya sangat berharap kepadamu sebagai manusia biasa, tapi rupa-rupanya waktu itu kamu ilmunya luar biasa, keimanan dan keyakinannya luar biasa. Maklum sama-sama muridnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Fa innahu, maka sungguhnya lam yamna'ni, tidak mencegah nih kepadaku sahabat Abu Bakar, an arji'a, untuk menjawab siapa aku sahabat Abu Bakar, ilaika, kepadamu Umar,
Fima di dalam sesuatu arta yang menawarkan siapa engkau sahabat Umar illa kecuali anni bahwasanya aku sahabat Abu Bakar qad alimtu yaitu faham siapa aku sahabat Abu Bakar anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qad dzakaraha yaitu insyaallah Nabi tahu tentang kasus anakmu kepada Hafsah. Karena itu Nabi pasti memberi kesempatan kepada sahabat, maka sahabat juga menunggu keputusan Nabi dan keputusannya ada di Allah Subhanahu wa taala. Perempuan yang baik pantas untuk suami yang baik, yang terbaik. Demikian juga sebaliknya. Falam akun maka tidak berani siapa aku sahabat Abu Bakar li afsiya untuk menyebarkan siapa aku sirra Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada rahasianya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadis seperti ini jangan dipahami Nabi seperti anak metal. Ada perempuan cantik, mulutnya nggak bisa diem, ngomong, itu saya harus menjadi istri saya. Bukan. Ini Nabi luar biasa, karena Nabi itu bertindak atas wahyu. Demikian juga sahabat tawadu, pasti menunggu perintah dari Nabi. Nggak ada yang berani. Melangkah itu pasti nunggu dari Nabi. Wala itu ajaran tawadu dari Nabi dan dari para sahabat. Radhiyallahu anhum maradu'an. Walau tarokah dan andai saja meninggalkan, membiarkan siapa Nabi kepada Hafsah laqabil tuha maka pasti menerima siapa aku sahabat Abu Bakar kepada Hafsah. Demikian juga sebaliknya. Kalau sahabat saja begitu, walau tarokah laqabil tuha, apalagi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadis Bukhari 4005. 5122, 5129, 5145, Fathul Bari, juz 7, halaman 402 sampai 405, dari kanan tengah sampai silahkan 405. Subhanakallahumma bihamdik, nasyhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik. Wallahu a'lam bissawab.